Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah Darmaiswari yang akan menemani kalian selama 3 menit. Di video kita kali ini, kita akan membedah sebuah film dimana pastinya ikonik, dan film ini sebenarnya diangkat dari film Korea yang diadaptasi ke versi Indonesia. Tapi juga gak kalah seru dan sangat mengharukan mengenai kisah seorang ayah dan juga seorang anaknya. Yuk, gak usah lama-lama, kita mulai aja. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Satu, dua, tiga. Oke, pada videoku kali ini kita akan menganalisis bagaimana film Miracle in Cell 7 versi Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan rilis pada tahun 2022 menggunakan 3 unsur visual dan juga 3 prinsip visual untuk memperkuat hubungan emosional antara tokoh utama Dodo Rozak dan juga putrinya Kartika. Analisis ini berfokus pada apa saja elemen visual yang dipakai, di mana elemen itu muncul pada adegan tertentu, kapan momen visual itu menjadi penting, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membantu mengapa cerita itu terasa begitu menyentuh bagi penonton. Unsur visual yang pertama, pada adegan-adegan di penjara, film menggunakan warna seperti warna-warna abu-abu, hijau kegelapan untuk memperlihatkan di mana lingkungan keras makan Dodo berada. Sebaliknya, pada momen-momen kebersamaan antara Dodo dan juga Kartika, bermain, bercanda bersama menggunakan warna-warna kuning dan juga keoranyenan, dipakai untuk menunjukkan kapan suasana itu berubah menjadi penuh kasih sayang dan nostalgia. Perbedaan palet warna ini membantu penonton memahami apa yang sudah dirasakan karakter. Tragis ketika warna dingin muncul, hangat ketika warna penuh cahaya keluar, dan juga hadir. Unsur kedua yaitu ada framing close up. Pada adegan interogasi, kamera mendekat ke wajah Dodo untuk memperlihatkan siapa ia sebenarnya. Seorang ayah polos yang tidak mengerti tuduhan yang diarahkan kepadanya. Pada adegan sidang, close up pada Kartika dewasa digunakan untuk menunjukkan keteguhan hatinya saat memperjuangkan nama baik ayahnya. Melalui framing yang intim ini, penonton diajak melihat bagaimana hubungan ayah dan anak tetap kuat meski dipisahkan waktu dan juga keadaan. Unsur ketiga yaitu cahaya. Dalam adegan penangkapan dan interogasi, cahaya keras dari atas menciptakan bayangan kuat, menegaskan tekanan dan juga ketidakadilan. Namun, pada adegan Dodo menyuapi Kartika kecil, cahaya lembut digunakan untuk menunjukkan keamanan dan juga cinta. Cahaya menjadi tanda visual memberitahu penonton kapan suasana berubah dari ancaman menjadi ketenangan. Kita masuk ke prinsip visual. Prinsip pertama adalah kontras. Film ini menampilkan perbedaan tajam antara adegan penuh tawa di sel 7 dan adegan sidang yang tegang. Kontras ini menjelaskan mengapa emosi penonton dapat bergerak dari haru, sedih secara cepat, karena film ini sengaja memadukan dua unsur ekstrim untuk mempertegas dinamika pada cerita. Prinsip kedua adalah keseimbangan. Pada momen-momen penting, Dodo dan Kartika, mereka sering ditempatkan di tengah frame atau dalam komposisi yang simetris. Visual ini memperlihatkan di mana yang di tengah frame atau dalam komposisi simetris. Visual ini memperlihatkan apa yang ingin ditekan di film, bahwa hubungan ayah-anak adalah pusat emosional cerita. Sebaliknya, dengan adegan hukum dan penjara menggunakan komposisi tidak seimbang, memperlihatkan di mana Dodo ditempatkan dalam posisi yang tidak adil dan kurang berdaya. Nah, prinsip ketiga adalah penekanan atau emphasis. Salah satu contohnya adalah balon Minnie Mouse
objek simbolik yang terus muncul dalam berbagai adegan karena kamera memberi perhatian khusus pada balon ini untuk menunjukkan bagaimana ia menjadi simbol harapan, cinta, kepolosan. Penekanan ini membantu penonton mengingat mengapa hubungan mereka terasa begitu hidup meski di tengah tragedi. Dengan penggunaan warna, close up, cahaya, kontras, keseimbangan, dan penekanan, Miracle in Cell 7 berhasil menghadirkan pengalaman visual yang tidak hanya mendukung jalan cerita, tapi juga berdampak emosional. Setiap momen pembuatan membuat penonton memahami siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa. Dan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terasa begitu menyentuh. Nah, udah banyak kita bahas nih mengenai prinsip dan juga unsur visualnya. Aku rasa video ini cukup sampai sini dulu ya. Aku mau pamit undur diri. Aku Farah Indar Maeswari, pamit undur diri. See you.